semua anak rohaniku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Kita memperingati Yohanes Kalabaits, sang penghuni gubuk, Paulus dari Tebes, dan martir Pansuvius dari Alexandria. Pembacaan epistel pada hari ini diambil dari surat Galatia, bab 5, ayat 22 sampai 6, ayat 2. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian Gospel hari ini diambil dari Injil Suci menurut Lukas pasal 12 ayat 32 sampai 40. Janganlah takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang
pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dalam bacaan Injil hari ini, Lukas pasal 12 ayat 33 dikatakan, "Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di surga nanti tidak ada hal-hal yang sifatnya bendawi. Semua bersifat rohani. Semua yang bendawi menjadi rohani atau merohani. Segala sesuatu yang bersifat duniawi terbatas ruang dan waktu, sehingga tidak bertahan lama dan fana. Jadi, apa yang dimaksud dengan harta di surga yang tidak akan habis dan tidak dapat dirusakkan ngengat? Ialah sikap dan tindakan hidup yang baik, yang diawali dengan nurani yang bersih, didasarkan pada iman pada Kristus. Ketika kita percaya dan dibaptis air dan dikrisma, saat itu pula karunia Roh Kudus sudah diberikan pada kita. Maka Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal yang kelima ayat 22-23 mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Dengan ayat ini kita paham bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Itulah sebabnya dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita konsisten, konsekuen, dan kontinu hidup menyalibkan daging kita dengan segala nafsu dan keinginannya, artinya kita tidak terpengaruh dengan kehidupan yang bersifat duniawi, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 26, "Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki, namun memusatkan diri kita pada kehidupan rohani." Berarti kita hidup dipimpin oleh Roh. Perintah Yesus untuk menjual harta di dalam bacaan Injil hari ini pada Lukas 12 ayat 33a, "Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah." Semata-mata Yesus sedang mengajar kita untuk tidak hidup serakah dan memusatkan diri pada hal-hal yang bendawi, supaya kita tidak terjerat pada hal-hal yang bersifat fana, karena keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Kesenangan duniawi menghambat kita serta membutakan mata rohani kita untuk kita bisa melihat kebaikan Allah yang dapat membawa kita pada kemajuan rohani dan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Maka Yesus dengan tegas mengatakan dalam ayat yang ke-34, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Apakah mungkin manusia bisa menjalankan perintah Yesus dengan menjual semua hartanya dan mengikut Dia? Sangat mungkin. Ini tergantung dari bagaimana orang itu memandang dan menyikapi hidup dan kehidupan, serta keteguhan iman dan ketaatannya pada perintah Tuhan. Kita memiliki teladan orang yang mempunyai iman yang kokoh dengan menindaklanjuti perintah Yesus tadi. Sosok itu adalah Yohanes sang penghuni gubuk, yang peringatannya kita peringati pada hari ini. Demikian kisah hidupnya. Santo Yohanes sang penghuni gubuk atau Yohanes Kalabaits adalah seorang putra dari sepasang suami istri yang kaya dan termasyur. Yohanes lahir di Konstantinopel pada awal abad ke-5 dan menerima pendidikan yang berkualitas. Beliau telah menguasai ilmu retorika dan filsafat pada usia 12 tahun serta senang membaca buku-buku rohani. Menyadari kesia-siaan kehidupan duniawi, dia memilih jalan yang sempit dan sangat sulit.
Dipenuhi dengan kerinduan untuk membiara, Yohanes menceritakan niatnya kepada seorang rahib yang lewat. Yohanes memintanya untuk berjanji untuk kembali untuknya saat dia kembali dari ziarahnya ke Yerusalem untuk membawanya ke biara. Suatu kali, Yohanes meminta kepada orang tuanya untuk memesan sebuah Injil agar dia dapat menelaah sabda Kristus. Orang tua Yohanes menyewa seorang kaligrafer untuk menyalin teks Alkitab, dan volume yang pertama dijilid dengan sampul emas bertahta permata. Yohanes membaca Injil secara konsisten dan kontinu. Ia sangat menyenangi sabda Sang Juru Selamat. Biarawan yang kembali dari ziarahnya ke Yerusalem itu menepati janjinya dan kembali untuk menjemput Yohanes. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka pergi ke Bitinia, ke biara mereka yang tak pernah tertidur, atau Akimiti. Yohanes menerima tonsur, atau pencukuran rambut sebagai inisiasinya memasuki kehidupan kebiaraan. Rahib muda itu memulai karya kerahibannya dengan semangat, membuat saudara-saudara kagum dengan doanya yang tak kunjung putus, kepatuhan yang rendah hati, berpantang dengan ketat dan bekerja dengan penuh ketekunan. Setelah 6 tahun hidup membiara, Yohanes mulai mengalami godaan. Dia merindukan kedua orang tuanya, mengingat betapa mereka sangat mengasihinya, dan memikirkan kesedihan yang dia sebabkan oleh karena kepergian yang diam-diam. Yohanes merasa menyesal telah meninggalkan mereka. Dipenuhi dengan keinginan membara untuk kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Yohanes menjelaskan situasinya kepada kepala biara Santo Marcellus yang kita peringati pada tanggal 29 Desember dan meminta untuk dibebaskan dari biara. Dia memohon kepada igumennya bagi restu dan doanya agar diizinkan pulang ke rumah. Yohanes mengucap selamat tinggal kepada para saudara-saudara rahibnya, berharap bahwa dengan doa-doa mereka dan dengan bantuan Allah, dia dapat bertemu dengan orang tuanya dan melawan pencobaan iblis. Igumen kemudian memberkatinya bagi perjalanan pulangnya. Santo Yohanes kembali ke Konstantinopel, namun bukan untuk kembali kepada kehidupan yang mewah, tetapi berpakaian seperti pengemis tanpa diketahui oleh siapapun. Dia menetap di sudut dekat gerbang rumah orang tuanya. Ayahnya memperhatikan dan mulai mengirimnya makanan dari mejanya dengan mengingat sabda Kristus. Yohanes tinggal di sebuah gubuk kecil selama 3 tahun. Ditindas dan dihina oleh para pelayan, bertahan dalam cuaca dingin dan membeku, namun tanpa hentinya bercakap-cakap dengan Tuhan dan para malaikat kudus. Sebelum kematiannya, Tuhan menampakkan diri kepada rahib itu dalam sebuah penglihatan, mengungkapkan bahwa akhir dari kesedihannya sudah dekat, dan bahwa dalam 3 hari ia akan dibawa ke kerajaan surga. Oleh karena itu, dia meminta kepada seorang pelayan untuk memberikan pesan kepada ibunya untuk datang kepadanya, karena dia memiliki sebuah pesan. Awalnya pelayan tersebut tidak mau, namun dia penasaran, ingin tahu apa yang dikatakan pengemis ini kepada majikannya. Kemudian Yohanes mengirim sebuah pesan lain, yang mengatakan bahwa dia akan mati dalam 3 hari. Yohanes berterima kasih kepadanya atas seluruh kebaikan yang telah dia terima, dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan akan membalasnya. Dia kemudian meminta agar ibunya berjanji untuk menguburnya di bawah gubuknya, dengan pakaiannya yang compang-camping. Barulah kemudian Yohanes itu memberikan kepadanya Injil yang selalu ia bawa dengan mengatakan, "Semoga Injil ini menjadi penghiburanmu dalam kehidupan ini dan membimbingmu menuju kehidupan selanjutnya." Ibunya menunjukkan Injil tersebut kepada suaminya dan mengatakan bahwa Injil tersebut mirip dengan yang telah mereka berikan kepada putranya.
Dia menyadari bahwa sebenarnya itulah Injil yang mereka pesan bagi Yohanes. Mereka kembali ke pintu gerbang, bermaksud untuk bertanya kepada orang miskin tersebut dari mana dia mendapatkan Injil itu, dan apakah dia mengetahui sesuatu hal tentang putra mereka yang telah lama pergi. Tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, Yohanes mengakui bahwa dia adalah anak mereka. Dengan air mata penuh sukacita mereka memeluknya, menangis karena Yohanes telah menanggung kerahasiaan yang begitu lama di gerbang rumah orang tuanya. Orang suci itu meninggal pada pertengahan abad ke-5, dalam usia yang belum sampai 25 tahun. Di tempat penguburannya, orang tuanya membangun sebuah gereja, dan di sampingnya sebuah tempat penginapan bagi orang asing. Ketika mereka meninggal, mereka dikuburkan di gereja yang mereka bangun. Pada abad ke-12, relikwi kepala Yohanes dibawa oleh tentara salib ke Besançon di Perancis, dan relikwinya yang lain dibawa ke Roma. Semua anak rohaniku yang dikasihi Tuhan, sekarang tergantung dari sikap kita masing-masing dalam memandang, menyikapi, dan menindaklanjuti kehidupan iman kita. Apakah kita masih mau untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau sebaliknya abai terhadap perintah Tuhan yang sudah menggema, menyatu dalam hati sanubari kita? Yesus bersabda, "Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Lukas 12 ayat 40. Sak bejo-bejone wong, isih bejo wong kang eling lan waspada. Seuntung-untungnya orang, masih lebih untung orang yang ingat dan waspada. Ingat akan perintah Tuhan dan waspada, supaya tidak terjerat dan terjerumus dalam jurang kehancuran moral dan spiritual, yaitu dosa. Semoga pesan Paulus dalam suratnya kepada orang Galatia dan kata-kata Yesus dalam Injil ini, serta contoh hidup dari Santo Yohanes Kalabaits, terus memberikan dorongan, motivasi untuk kita bermetamorfose menjadi manusia yang lebih baik lagi, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus memberkati semua anak-anak rohaniku sekalian, dimanapun kalian berada, mulai dari sekarang dan selalu, sampai sepanjang segala abad. Amin.